Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Basuki, jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya semester 6. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sistem informasi input nilai berbasis web. Saya akan menjelaskan beberapa pengertian terkait dengan sistem informasi nilai berbasis web. Untuk yang pertama itu SAMPIP. Ini adalah sebuah singkatan. SAMPIP adalah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamaannya diambil dari kata akronim Apache. Itu adalah sebuah web server. Kemudian MySQL atau MariaDB itu adalah salah satu database management system. Kemudian PHP dan Perl adalah sebuah bahasa pemrograman. Program aplikasi SAMPIP berfungsi sebagai server lokal atau localhost untuk menampung berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan atau proses development. SAMPIP bekerja secara offline layaknya web hosting biasa, namun kita tidak bisa mengakses atau orang lain tidak dapat mengakses secara online. SAMPIP ini biasa digunakan untuk proses pengembangan atau proses development aplikasi berbasis web. Kemudian untuk yang kedua ini Visual Studio Code atau kode editor. Visual Studio Code ini adalah sebuah software editor kode sumbernya yang berjalan dari sisi desktop yang memiliki berbagai macam ekstensi untuk bahasa pemrograman lain seperti C++, C#, Python, dan PHP. Visual Studio Code ini salah satu kode editor yang saya gunakan. Saya juga menggunakan Sublime Text, kemudian Notepad++. Itu tergantung selera pribadi masing-masing. Ini adalah sebuah kode editor untuk menuliskan source code atau kode-kode program untuk membuat aplikasi. Kemudian yang ketiga kode igniter atau CI. Kode igniter ini adalah web application network yang bersifat open source atau bebas digunakan atau gratis, yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis PHP. Kode igniter menjadi sebuah framework PHP dengan model atau pattern MVC, model view controller, untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembangan untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain itu, kode igniter juga memiliki dokumentasi lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya. Saya kunjungi website resmi Apache Friend yang di sini ada SAMPIP. Nah, untuk proses downloadnya atau instalasinya kita nah ini support untuk 3 OS, Windows, Linux, kemudian OS X. Nah, ini untuk versi yang paling baru, yaitu versi PHP-nya udah 8. Jika kita ingin download atau install sebelumnya, kita bisa other version. Nah, kita pilih untuk versi PHP-nya. Ini versi-versi sebelumnya. Ini versi yang terbaru paling bawah. Kemudian kita lihat untuk Visual Studio Code di dokumen resminya. Nah, ini kita bisa download atau install untuk 3 OS. Nah, ini contoh tampilannya. Kemudian untuk kode igniter atau CI, untuk saat ini versinya sudah 4.1.1. Nah, yang kita gunakan atau saat ini saya gunakan itu versi yang ini, versi 3 atau versi sebelumnya. Di sini juga bisa kita lihat untuk dokumentasinya. Kita bisa lakukan offline ataupun online. Jika kita
download secara full untuk codingnya, kita sudah tersedia untuk dokumentasinya secara offline. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi sistem informasi input nilai. Untuk yang pertama saya akan menjalankan ini Apache dan MySQL-nya. Saya berjalan di port 8082. Kemudian saya buka web browser. Saya buka untuk localhost 8082, kemudian nama direktorinya sini. Nah, ini tampilan defaultnya yaitu halaman login. Kemudian saya juga buka untuk database-nya. Saya beri nama db ini. Nah, ini terdiri dari 5 tabel admin dosen, tabel admin dosen, kemudian mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Untuk relasinya seperti ini. Nah, ini untuk relasinya. Kemudian saya akan login sebagai admin. Dengan username admin, dan ini password sudah dienkripsi atau diacak. Saya akan login sebagai admin. Di sini terdapat halaman panel admin. Ini untuk tampilan user dengan level admin yang terdiri dari menu dashboard, kemudian master data, di dalamnya ada mahasiswa, dosen, kemudian admin, kemudian menu mata kuliah, dan juga nilai. Untuk menu usernya ada profil saya dan menu keluar. Nah, di sini ada jumlah masing-masing master data yang telah diinput sebelumnya, yaitu ada jumlah mata kuliah, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, kemudian jumlah admin. Saya akan mulai pertama dengan mahasiswa. Ini beberapa mahasiswa yang sudah saya input satu mahasiswa misalnya. Nah, untuk password ini saya samakan dengan NIM. Kemudian ini jurusan misalnya ini 1. Nah, untuk foto kita defaultkan saja. Menampilkan first message. Kita lihat data. Nah, ini data yang kita input. Kita bisa lakukan edit. Ini untuk edit data. Kita juga bisa delete data. Data mahasiswa berhasil dihapus. Kemudian kita masuk ke halaman dosen. Halaman dosen kurang lebih sama. Nah, untuk proses input datanya ada NID, kemudian untuk passwordnya kita beri nama dosen. Untuk foto defaultkan. Nah, ini untuk data yang kita input. Dapat dilakukan edit data juga, kemudian dapat dilakukan hapus data. Kemudian untuk admin sama ya, kurang lebih. Ini beberapa data yang sudah saya input. Untuk mata kuliah, ini beberapa mata kuliah yang sudah saya input. Kita lakukan edit, misalnya jumlah SKS kita naikkan 1, kita update. Nah, sudah berhasil. Untuk nilai, nah nilai untuk user dengan level admin dapat input nilai semua mahasiswa dan semua mata kuliah. Nah, ini dapat input nilai semua mahasiswa, kemudian
semua mata kuliah. Kita input misalnya. Nah, data berhasil. Kalau kita lihat, nah ini data yang barusan kita input. Kita dapat melakukan edit. Misalnya kita turunkan misalnya ini grade-nya. Nah, berhasil. Kemudian untuk halaman profil, ini untuk konfigurasi ke profil kita, dan juga kita akan logout atau keluar. Nah, berhasil. Nah, untuk selanjutnya, untuk user berikutnya yaitu dosen. Saya akan melakukan login untuk halaman dosen. Kita masukkan NID dan password. Untuk halaman dashboard, untuk halaman dosen sebagai berikut, terdiri dari menu dashboard, nilai, profil, kemudian keluar. Untuk nilai, dosen dapat melakukan input nilai sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Nah, ini saya input misalnya ini data yang kita input. Untuk halaman edit hanya tersedia untuk user dengan akses admin. Kemudian saya akan login sebagai mahasiswa. Kemudian saya akan melakukan login untuk mahasiswa. Nah, untuk passwordnya saya gunakan ini. Nah, untuk halaman mahasiswa kurang lebih seperti ini. Ada halaman dashboard, nilai, kemudian profil, kemudian keluar. Untuk nilai, mahasiswa hanya dapat melihat nilai yang telah diinput oleh dosen ataupun admin. Nah, kita lihat, nah ini beberapa nilai yang sudah diinputkan sebelumnya. Oke. Untuk halaman profil sama kurang lebih kita akan logout. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan aplikasi sistem informasi input nilai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.